Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dengan Burum. Kita akan membahas tentang proses pembelahan sel. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Proses pembelahan sel yang ada di dalam tubuh manusia ini terjadi melalui dua macam, yaitu satu proses pembelahan mitosis dan yang kedua proses pembelahan meiosis. Proses pembelahan mitosis pembelahannya menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Kemudian pembelahan mitosis ini terjadi pada organisme yang dipakai untuk melakukan proses pertumbuhan, perbaikan, dan proses reproduksi sel. Jumlah kromosom sel anakan yang dihasilkan ini adalah 2N atau disebut dengan diploid. Kemudian inilah siklus atau fase-fase proses pembelahan secara mitosis. Fase yang pertama yaitu adanya fase interfase. Interfase ini adalah masa persiapan bahwa sel akan mengalami proses pembelahan. Di sini ada 3 tahapan, yaitu tahapan G1, kemudian tahapan sintesis, dan tahapan G2. Tahapan G1 ini adalah munculnya adanya organ-organ sel. Kemudian tahapan G2 ini adalah proses replikasi DNA. Kemudian G2 adalah proses pertumbuhan sel. Berikutnya proses setelah interfase yaitu proses profase. Profase ini memiliki ciri satu, benang-benang kromatin ini memendek dan menebal, ini benang kromatinnya. Dan yang kedua, membran nukleus ini akan membran nukleus dan nukleolus ini akan menghilang. Berikutnya yaitu tahapan metafase. Tahapan metafase ini terbentuknya benang spindel, ini yang dinamakan benang spindel ke arah kiri kanan, ke arah kutub. Kemudian kromosom sudah berada di bidang ekuator. Bidang ekuator itu adalah bidang pembelahan yang letaknya ada di bagian tengah. Kemudian setiap kromosom masing-masing terdiri atas 2 kromatid, kemudian berkaitan dengan sentromer. Kemudian setiap sentromer ini ada 2 kinekator yang masing-masing berkaitan dengan benang spindel. Berikutnya yaitu fase anafase. Fase anafase di sini adalah benang spindel ini sudah mulai memendek, kemudian masing-masing kromatid berjalan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian mulailah terbentuknya sitokinesis. Ini sitokinesis ini selnya mulai dalam keadaan melebar. Berikutnya adalah fase telofase. Pada fase telofase ini masing-masing kromatin ini sudah sampai di kutub, kemudian terbentuklah anak inti sel, kemudian terbentuk membran nukleus kembali, kemudian sitokinesis sudah selesai sehingga akan menjadikan 2 sel anakan. Ini 2 sel anakan kembali. Berikutnya yaitu proses pembelahan secara meiosis. Proses pembelahan secara meiosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan yang jumlahnya setengah dari jumlah sel kromosom induk, yaitu hasilnya dari 1 inti menghasilkan 4 sel haploid atau 1N, sehingga ditulis hanya N saja. Proses pembelahan meiosis ini bertujuan untuk melakukan proses perkembangbiakan secara seksual, yaitu proses pembentukan sel gamit jantan dan sel gamit betina. Sebelum proses pembelahan meiosis, maka sel akan mengalami fase pertumbuhan seperti pada proses pembelahan mitosis, yaitu interfase seperti pada tahapan yang tadi. Itu yang pertama adalah proses pembelahan meiosis. Tahapan yang pertama adalah profase 1. Di sini terbentuknya membran inti atau membran intinya mulai menghilang. Di sini sudah mulai tidak jelas atau kelihatan melebur. Kemudian terbentuknya benang gelendong, ini yang dinamakan benang pembelahan. Kemudian kromosom di sini sudah mulai dalam keadaan menebal.
Nah, kemudian terjadilah pindah silang pertukaran ini antara warna ungu dengan warna biru. Dilanjut dengan fase metafase ke-1, kromosom homolog ini bergerak ke bidang ekuator. Ini bidang ekuatornya di tengah, kemudian mengarah menuju ke arah kutub. Masing-masing kromosom berkaitan dengan benang spindel pada bagian sentromer, jadi berpasangan antara warna biru dengan warna ungu. Berikutnya adalah fase anafase. Anafase 1 adalah kromosom homolog tertarik oleh benang spindel, bergerak menuju ke arah proses pembelahan. Ini sudah mulai bergerak. Ini gerakannya, jadi ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub masing-masing. Membran sel mulai melekuk. Ini membran selnya, terjadi proses pelekukan. Kemudian tujuan anafase 1 ini membagi inti kromosom diploid menjadi haploid. Berikutnya adalah fase telofase 1. Telofase 1 ini cirinya adalah nukleus sudah mulai terbentuk. Jadi nukleus, nah ini sudah mulai terbentuk kembali. Kemudian terjadilah sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Ini dari tadi bersatu, sekarang sudah menjadi 2 bagian. Berikutnya adalah fase profase kedua. Profase kedua ini membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Kemudian kromosom atau kromosom ini berjalan menuju ke arah proses pembelahan. Berikutnya pada metafase 2 adalah cirinya setiap kromosom haploid ini berisi dengan 2 kromatin, ini warna merah dengan warna biru, tertarik di bidang ekuator. Nah, kemudian terbentuklah benang-benang spindel kembali. Kemudian masing-masing kromosom akan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Berikutnya pada fase anafase 2. Anafase 2 ini benang spindel ini sudah menarik kromatin menuju ke arah kutub yang berlawanan. Ini gerakannya, jadi menuju ke arah kutub berlawanan. Kedua kromatin bergerak menuju kutub yang berbeda. Kemudian pada akhir fase anafase, membran sel sudah mengalami proses pelekukan. Berikutnya telofase kedua, ini kromatin di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus ini dan inti haploid mulai terbentuk. Kemudian kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadilah sitokinesis kembali. Sitokinesis ini pembelahan dari sitoplasma, membentuk 4 sel anak yang haploid, 1, 2, 3, dan 4. Demikian proses pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian tugas kalian untuk selanjutnya, silahkan buka buku paket di halaman 5 dan 6. Silahkan kalian gambar di buku gambar, kemudian 1 lembar diberi warna, kemudian nanti dikumpulkan ke ketua kelas yang akan mengumpulkan ke sekolah. Demikian pertemuan pada hari ini tentang proses pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh tugas-tugas oleh Ibu Yuli Ferry. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.